Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita telah berjumpa kembali bersama channel kita, yaitu Kampung Madinah Temboro 786. Sahabat Hanif rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab fikih, yaitu Matan Al-Ghoyah wa At-Taqrib. Jadi alhamdulillah, berhubung sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bermuzakarah tentang mengulang-ulang kembali fikih, mulai dari bab taharah, wudu, salat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan channel kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Hanif rahimakumullah, di dalam kitab Matan Al-Ghoyah wa At-Taqrib ini kita nanti akan membacakan, yaitu diawali dengan kitab Taharah, yang mana musannif daripada Matan Al-Ghoyah wa At-Taqrib ini adalah Syekh Qadi Abu Suja. Jadi beliau alhamdulillah musannif ini, yaitu Syekh Qadi Abu Suja ini, yang bernama Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbahani Al-Syafi'i, populer dengan panggilan Syekh Abu Suja, berasal daripada Isfahan, salah satu kota di Persia, Iran. Alhamdulillah, Masya Allah, kitab ini adalah bermazhab Syafi'i, sangat populer di negara Indonesia dan populer juga di negara-negara Islam lainnya. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan bermuzakarah bersama untuk belajar mengulang-ulang bab taharah, wudu, salat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat Hanif semua, dan dapat pula kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, tetangga kita, dan umat Islam yang belum mendengarkannya, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan dibekali dengan ilmu dan mantap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah. Oke, sahabat Hanif, alhamdulillah, kitab Matan Al-Ghoyah wa At-Taqrib ini juga biasa dipakai di pondok-pondok pesantren, yang mana masyaallah ini adalah fikih mazhab Syafi'i dan sangat populer di negara-negara Islam. Alhamdulillah. Oke sahabat Hanif, kita langsung saja membacakan, yaitu bab pertama, Kitabut Taharati, insyaallah. Dalam ibadah kita sehari-hari, kita perlu belajar mengenai bab bersuci, masyaallah. Sahabat Hanif sekalian, kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin. Air yang boleh dibuat untuk bersuci itu ada 7. Jadi air yang boleh dibuat untuk bersuci ada 7. Yang pertama, ma'us sama'i, yaitu air hujan atau air yang turun dari langit.
Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri, yaitu air sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Yang kelima, wa ma'ul aini, yaitu air sumber atau mata air. Yang keenam, wa ma'us salji, air es atau air salju. Yang ketujuh, wa ma'ul baradi, yaitu air dingin. Kemudian sumal miyahu ala arba'ati aqsamin, ya. Kemudian air terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu, ya. Yang pertama itu adalah air suci dan mensucikan yang pemakaiannya tidak dimakruhkan, yaitu air mutlak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musammasu, yaitu yang kedua itu air suci dan mensucikan yang pemakaiannya dimakruhkan, yaitu air panas disebabkan terkena sinar matahari. Jadi air suci dan mensucikan yang pemakaiannya dimakruhkan, yaitu air panas disebabkan terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah yang ini. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu. Yang ketiga itu adalah air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air musta'mal, dan air yang berubah karena bercampur, ya, karena bercampur dengan perkara suci. Ya, ini yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, adalah ini. Yang keempat itu mengenai wa ma'un najisun wa huwa allazi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara. Yang keempat adalah air najis, ya. Air najis yaitu air kurang 2 kula yang terkena najis atau sudah mencapai 2 kula tapi kemudian berubah warna, rasa, baunya. Nah, yang keempat ini yaitu air najis, ya. Apa itu air najis? Yaitu air yang kurang dari 2 kula yang terkena najis atau sudah mencapai 2 kula tapi kemudian berubah warna, rasa, baunya. Nah, itu lanjutannya. Wal kulatani khamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asahi. Adapun ukuran 2 kula adalah 500 kati Baghdad menurut pendapat yang paling sahih. Kalau menurut Imam Nawawi, ya, 2 kulah itu adalah 174,580 liter. 174,580 liter
atau sebanyak air dalam satu wadah berbentuk kubus dengan ukuran panjang, lebar dan dalam yaitu 55,9 ya. Nah, sedangkan menurut Imam Rafi'i itu adalah 2 kula yaitu 176,245 liter. Kami ulangi, kalau menurut Imam Rafi'i 2 kula adalah 176,245 liter atau sebanyak air dalam satu wadah berbentuk kubus dengan ukuran panjang, lebar dan dalam 56,1 cm kubik. Nah, kalau Imam Syafi'i tadi panjang lebar dalamnya 55,9 cm kubik, sedangkan menurut Imam Rafi'i itu ukuran sebanyak air dalam satu wadah berbentuk kubus, ukurannya panjang, lebar dan dalam yaitu 56,1 cm kubik. Kemudian di bawahnya ada paslun, pasal utawi iku pasal semiji ya, yaitu pasal menjelaskan benda-benda yang terkena najis dan benda-benda yang dapat atau tidak dapat suci dengan disamak. Nah, di sini kita akan membacakan mengenai benda-benda yang terkena najis dan benda-benda yang dapat atau tidak dapat suci dengan disamak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kita ya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati tadhuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Jadi lebih kurang penjelasannya, semua kulit bangkai dapat suci dengan disamak ya. Nih disamak illa, di sini ada kata-kata illa. Nah, sini ya. Illa kecuali, apa kecualinya? Yaitu ya ini, yaitu kulit anjing, wal khinziri dan babi. Kemudian wama tawallada minhuma, dan hewan-hewan yang terlahir dari keduanya, atau min ahadihima, atau salah satu dari mereka ya, salah satu darinya, baik itu dari anjing ataupun dari babi. Kemudian wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Adapun tulang dan rambut bangkai itu najis. Nah, ya. Adapun tulang dan rambut bangkai itu najis ya, illa. Nih, ada illa ya, kecuali tulang dan rambut mayat manusia. Ya. Jadi tulang dan rambut bangkai itu najis kecuali tulang dan rambut mayat manusia. Sahabat-sahabat Anib dimanapun berada, Masya Allah, alhamdulillah kita masuki pasal yang berikutnya, yaitu pasal menjelaskan bencana ya, bencana yang haram dan yang boleh digunakan ya, bencana yang haram dan yang boleh digunakan. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita dari sini ya. Wala yajuzu isti'malu awaniz zahabi wal fiddati ya, tidak boleh atau haram
menggunakan bejana yang terbuat dari apa? Pertama nih, terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Jadi tidak boleh atau haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan bejana yang selain dari keduanya, emas dan perak. Jadi kita boleh menggunakan bejana yang selain dari keduanya, emas dan perak. Keterangan keharaman menggunakan bejana dari emas dan perak itu jika dalam keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan hajat atau butuh. Ini keterangan dalam kitab Matan At-Takrib. Jadi dalam kitab dijelaskan keharaman menggunakan bejana dari emas dan perak itu jika dalam keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan hajat atau butuh. Alhamdulillah. Oke sahabat Hanif, kita lanjutkan muzakarahnya. Kali ini kita akan memasuki pasal hal-hal yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal suwiji. Wallazi yujibul ghusla sittatu asya'a. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Jadi perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Mandi wajib. Salah satun tastariku bihar rijalu wan nisa'u. 3 di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Wahia, yaitu iltiqaul khitanaini. Pertama, bertemunya 2 alat kelamin, yaitu persetubuhan. Ini hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah bertemunya 2 alat kelamin atau persetubuhan. Kemudian yang kedua, wa inzalul mani, keluarnya air sperma. Yang ketiga, wal mautu, mati. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. 3 di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama, bertemunya 2 alat kelamin atau persetubuhan. Yang kedua, keluar air sperma atau mani. Yang ketiga adalah mati. Wasalasatun takhtassu bihan wahia al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Sedangkan 3 lainnya hanya khusus untuk perempuan. Sedangkan 3 lainnya hanya khusus untuk perempuan. Ada 3 yang menyebabkan mandi wajib, ini khusus untuk perempuan. Jadi yang pertama ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan 3 berikutnya khusus untuk perempuan saja, yaitu pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Sahabat Hanif rahimakumullah. Jadi di sini juga kita akan menjelaskan bab tentang darah haid ya. Untuk sahabat-sahabat apabila punya istri ya, punya anak perempuan, saudara perempuan, bisa kita saling bermuzakarah. Jadi di dalam kitab Matan At-Takrib ini dijelaskan darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat, bukan karena melahirkan.
Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya hitam, merah kehitam-hitaman, dan terasa panas. Kemudian untuk darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ya, darah yang keluar itu masih dikatakan darah nifas apabila tidak ada pemisah antara melahirkan dan keluarnya darah yang melebihi 15 hari. Ya. Kemudian sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Jadi selain darah haid, darah nifas, juga ada namanya darah istihadah, yaitu darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Kemudian untuk batas minimal darah haid adalah 1 hari 1 malam. Batas minimal darah haid adalah 1 hari 1 malam. Dan batas maksimal darah haid adalah 15 hari. Batas maksimal darah haid itu adalah 15 hari. Sedangkan umumnya darah haid itu adalah 6 atau 7 hari. Minimal 1 hari, maksimal 15 hari, dan umumnya darah haid adalah 6 atau 7 hari. Kemudian batas minimal darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, adalah masanya sebentar saja, dan batas maksimalnya adalah 60 hari. Sedang umumnya adalah 40 hari ya. Jadi umumnya darah nifas itu adalah 40 hari. Batas minimal masa suci di antara 2 haid adalah 15 hari dan tidak ada batas maksimal. Batas minimal masa suci di antara 2 haid adalah 15 hari dan tidak ada batas maksimal. Oke sahabat Anib, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Masya Allah. Oke sahabat rahimakumullah, pasal berikutnya yaitu mengenai fardu mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikiku pasal suwiji. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Fardunya mandi ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wa izalatun najasati in kanas ala badanihi, menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Yang ketiga wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basarati, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Jadi sahabat Ani rahimakumullah, fardu mandi wajib itu ada 3. Yang pertama niat ya, kita niat untuk mandi wajib. Ini Masya Allah niat ya. Yang kedua menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Jadi sebelum kita mandi wajib itu ya, ini kita hilangkan dulu najis-najis yang terdapat pada badan ya. Kemudian kalau ada tip ek ya, cat ya, lagi habis ngecat rumah ya, kemudian tertempel di kulit, nah itu harus diperiksa dulu semuanya. Jangan sampai nanti kita sudah mandi wajib ya, ternyata ada cat di tubuh kita sehingga air itu tidak masuk ke ke rata ke seluruh badan ya. Jadi fardu mandi wajib yang kedua adalah menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Yang ketiga mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Nah ini sahabat Hanif rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan adalah ya, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Nah, jadi seluruh
dialirkan keseluruhannya. Jangan sampai ada yang tidak terkena air. Oke, sahabat Anib ya. Kemudian dalam berikutnya yaitu mengenai sunnah-sunnah mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Ya. Jadi sunnah-sunnahnya mandi ada 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah ya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian sunnah yang kedua wal wudu'u qablahu, berwudu sebelum mandi. Jadi sebelum kita mandi wajib ya, kita wudu terlebih dahulu. Yang ketiga wa imrarul yadi 'alal jasadi, menggosokkan tangan pada anggota badan. Jadi ya, kita gosokkan tangan kita ini kepada seluruh anggota badan kita. Nah, digosok-gosok. Kemudian sunnah yang keempat yaitu ya, setelah kita gosok-gosok tadi ke seluruh badan kita ya, maka yang keempat itu adalah wal muwalatu, berturut-turut, yaitu bersegera. Yang kelima wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, sunnah yang kelima ini itu kita mendahulukan anggota badan yang kanan atas yang kiri. Ini sunnah ya. Nah, kita mendahulukan anggota badan yang kanan atas yang kiri. Ini adalah sunnah mandi wajib ya. Kita ulangi, sunnah mandi wajib itu ada 5. Pertama membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua berwudu sebelum mandi. Yang ketiga menggosokkan tangan pada anggota badan. Yang keempat berturut-turut. Yang kelima mendahulukan anggota badan yang kanan atas yang kiri ya. Jadi sunnah kita dahulukan yang kanan, baru anggota badan kita yang kiri. Alhamdulillah sahabat Anib. Kita lanjutkan lagi ke pasal berikutnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke sahabat Anib rahimakumullah. Selanjutnya kita akan bermuzakarah mengenai bab puasa. Jadi alhamdulillah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sangatlah penting kita semua belajar mengenai bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyami wa saraitu wujubis shiyami arba'atu asya'a. Jadi syarat wajib puasa ada 4. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama al-islamu, Islam. Kedua wal bulughu, balik. Wal aqlu, berakal sehat. Wal qudratu ala shaumi, yang keempat mampu berpuasa. Jadi sahabat hadir rahimakumullah, syarat wajib puasa ada 4. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, dan keempat mampu berpuasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Adapun fardu wajibnya puasa ada 4. Pertama an-niyatu, niat. Kedua wal imsaku, menahan diri dari makan dan minum. Ya. Makan dan minum. Kemudian anil akli wa syurbi, ya. Ini menahan makan minum ya. Wal jima'i, jima. Jadi fardu puasa ini yang ketiga adalah jima, menahan jima.
hubungan intim. Kemudian yang keempat, ya, wa ta'ammudil qawi, sengaja muntah, ya, muntah dengan sengaja. Jadi fardu wajib puasa itu ada 4. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga ya menahan jima hubungan intim, yang keempat ya, sengaja muntah. Kemudian wallazi yubtiru bihi shaimu asyaratu asya'a, hal-hal yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Jadi hal yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama dan kedua, masuknya benda yang sampai ke dalam perut atau ke dalam kepala dengan sengaja. Jadi hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama dan kedua adalah masuknya benda yang sampai ke dalam perut atau ke dalam kepala dengan sengaja. Hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah wal huknatu fi ahadis sabilaini, suntik di salah satu 2 jalan, kemaluan depan atau belakang. Ya, suntik ya, bab suntik, yaitu suntik di salah satu 2 jalan, kemaluan depan atau belakang. Hal yang membatalkan yang keempat adalah wal qau'u amdan, muntah dengan sengaja. Jadi kalau kita di bulan suci Ramadan muntah dengan sengaja, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kelima, wal wad'u amdan fil farji, hubungan intim dengan sengaja pada kemaluan. Ini hubungan intim dengan sengaja pada kemaluan, yang mana nanti ya, kita akan jelaskan apa ya ganjaran ataupun apa ya yang harus kafaroh, yang harus dibayar ya, oleh seseorang hubungan suami istri dilakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya wal inzalu an mubasyaratin. Yang keenam, keluar sperma karena bersentuhan kulit. Yang ketujuh, wal haidu haid. Yang kedelapan, wan nipasu nipas, wal jununu, ya, ini yang kesembilan, gila, wal jununu, gila. Yang kesepuluh, wariddatu murtad. Jadi ini 10 hal-hal yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan ya. Kita harus hati-hati. Yang pertama dan kedua, masuknya benda yang sampai ke dalam perut atau ke dalam kepala dengan sengaja. Ketiga, suntik di salah satu 2 jalan, kemaluan depan atau belakang. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, hubungan intim dengan sengaja pada kemaluan. Yang keenam, keluar sperma karena bersentuhan kulit. Yang ketujuh, haid. Yang kedelapan, nipas. Yang kesembilan, gila. Dan yang kesepuluh adalah murtad. Untuk mengenai bab suntik di salah satu 2 jalan, kemaluan depan atau belakang, ini ya musannif menjelaskan ada 2 pendapat mengenai suntik. Pertama, membatalkan puasa, dan yang kedua tidak membatalkan puasa ya. Ini bahasan khusus. Kemudian ya, selain daripada hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga kita akan bahas mengenai
yang disunahkan dalam berpuasa. Yang kita bacakan, wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a, dan disunahkan dalam berpuasa 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka. Yang kedua, wa ta'khirus sahuri, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, wa tarkul hajri minal kalami, meninggalkan perkataan buruk. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ada 3 hal yang perlu kita kerjakan, ya, yaitu disunahkan dalam berpuasa 3 perkara. Yang pertama, mensegerakan berbuka. Kedua, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, meninggalkan perkataan buruk. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat Hanif rahimakumullah. Ya, kemudian kita akan membacakan lagi, yaitu haram berpuasa pada hari-hari 5. Ya, ini karena babnya tentang puasa, jadi kita bahas sekaligus, yaitu wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, haram berpuasa pada hari-hari 5. Apa itu? Yang pertama, al-idani, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini haram berpuasa di 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, wa ayyamit tasyrikis salasati, dan hari-hari tasyrik yang 3, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kami ulangi, haram berpuasa pada hari-hari 5, yaitu 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari-hari tasyrik yang 3, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian sahabat Hanif rahimakumullah, ada puasa yang dimakruhkan, ya, yaitu wa yukrahu saumu yaumis syakki illa ayyuwafiqu adatan lahu, dan dimakruhkan berpuasa pada hari syak. Apa itu? Yakni tanggal 30 Sa'ban, kecuali bertepatan dengan hari di mana ia biasa berpuasa. Dimakruhkan berpuasa pada hari syak, yakni tanggal 30 Sa'ban, kecuali bertepatan dengan hari di mana ia biasa berpuasa. Jadi kalau sahabat-sahabat, ya, yang sudah rutin berpuasa dan bertepatan tanggal 30 Sa'ban, tapi sudah istiqomah, ya, berpuasa bertepatan dengan 30 Sa'ban, maka boleh berpuasa. Tapi kalau sahabat belum biasa, ya, belum istiqomah, ya, berpuasa tanggal 30 Sa'ban, maka itu hukumnya adalah makruh kita berpuasa pada tanggal 30 Sa'ban. Oke sahabat rahimakumullah, kita bacakan selanjutnya. Ya, ini berkaitan dengan hubungan intim, ya. Apabila ada keluarga, ya, yang melakukan hubungan intim di siang hari di bulan Ramadan, ini adalah kafarohnya. Kafarat, ya. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a fi nahari ramadana amidan fil farji fa'alaihi al-qada'u wal kaffaratu. Barang siapa melakukan hubungan intim pada siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja pada kemaluan, maka wajib atas dia, nah ini, ya, yang pertama, mengqadha
Yang kedua membayar kafaroh. Jadi ya, barang siapa melakukan hubungan intim pada siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja pada kemaluan, maka wajib atas dia dua perkara. Pertama, mengqadha puasanya. Yang kedua, membayar kafaroh. Apa itu wahia? Yaitu itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak mukmin. Ini kafarahnya, memerdekakan budak mukmin. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Jika tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kafarahnya. Kafarahnya yaitu memerdekakan budak mukmin ya. Jika tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Allahu Akbar. Ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian ya, di dalam berikutnya dijelaskan fa illam yastati' fa'id'amu sittina miskinan likulli miskinan muddun. Ya. Dan jika tidak mampu mengerjakannya, jadi kalau sahabat-sahabat ya ada keluarga yang berhubungan intim di bulan suci Ramadan ya, maka dikenakan ya, pertama dia harus mengqadha puasa, yang kedua membayar kafarah yaitu memerdekakan budak mukmin. Jika tidak ada, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Dan jika dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, maka ini ada keringanan lagi, ada rukhsah ya, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin, untuk setiap orangnya 1 mud. Yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin, untuk setiap orangnya 1 mud. 1 mud itu ya, musonib jelaskan adalah 676,79 gram, atau digenapkan menjadi 7 on beras ya, jadi 7 on, Masya Allah. Oke sahabat Adi, Masya Allah, mudah-mudahan ya apabila kita ini ya berpuasa bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita dapat menjaga ya, jangan sampai melakukan hubungan intim ya, di siang bulan suci Ramadan. Di siang ya, kalau malam ya silahkan, dibolehkan saja, tapi jangan melakukannya di siang bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena ya ini banyak sekali nih yang harus dikerjakan. Pertama mengqadha ya, yang kedua membayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Memerdekakan budak mukmin. Jika tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, 60 hari. Jika tidak mampu puasa 60 hari, maka harus memberi makan kepada 60 orang miskin, untuk setiap orangnya 1 mud ya, yaitu digenapkan menjadi 7 on. Allahu Akbar. Alhamdulillah sahabat Hanif rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pasal berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat solat sebelum masuk melaksanakan solat itu ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki-iku pasal suwiji. Wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat-syarat sah solat sebelum masuk melaksanakan solat itu ada 5. Yang pertama,
taharatul aqda'i minal hadasi wan najasi. Sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Walukufu ala makanin tahirin. Yang ketiga, berdiri pada tempat yang suci. Jadi syarat sah solat sebelum masuk melaksanakan solat yang ketiga itu berdiri pada tempat yang suci. Yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui masuknya waktu solat. Mengetahui masuknya waktu solat. Yang kelima, wastiqbalul kiblati. Menghadap kiblat. Yang kelima, menghadap kiblat. Kemudian sahabat adib rahimakumullah, ya, boleh kita di dalam kitab Matan At-Takrib ini dijelaskan musannif boleh meninggalkan menghadap kiblat sewaktu solat dalam dua keadaan. Ya, yang kita bacakan, wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Boleh meninggalkan menghadap kiblat sewaktu solat dalam dua keadaan. Yang pertama, fi siddatil khaufi, dalam keadaan sangat takut. Jadi kalau dalam keadaan sangat takut ni boleh kita meninggalkan menghadap kiblat sewaktu solat. Ya, apa takutnya? Ya, takutnya contohnya dalam keadaan perang, ya. Kemudian ada binatang buas, ya. Nah, ini boleh. Sangat takut. Bukan takut saja, tapi sangat takut. Allahu Akbar. Yang kedua, boleh meninggalkan menghadap kiblat sewaktu solat, yaitu wa fin nafilati fis safari 'ala rahilati. Dalam solat sunnah pada perjalanan di atas kendaraan. Ya, di dalam solat sunnah pada perjalanan di atas kendaraan. Kemudian pasal berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal suwiji. Wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Ya. Rukun-rukun salat ada 18. Jadi pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun salat ada 18. Ya. Jadi mengapa kita harus mengetahui rukun salat? Ya. Karena rukun salat ini, ya, artinya itu perbuatan yang harus dilaksanakan saat salat. Apabila kita tidak melakukan rukun salat ini, ya, maka salat kita tidak sah, ya. Nah, sehingga sahabat-sahabat adik semua, ya, kita harus mengetahui 18 rukun-rukun salat fardu kita, ya. Rukun-rukun salat ada 18. Yang pertama an-niyatu. Pertama niat. Yang kedua wal qiyamu ma'al qudrati. Berdiri apabila mampu. Jadi rukun salat yang kedua adalah berdiri apabila mampu. Yang ketiga wa takbiratul ihrami. Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, ya. Jadi rukun salat yang ketiga adalah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Rukun salat yang keempat wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Jadi
rukun solat yang berikutnya, yaitu yang keempat adalah membaca Al-Fatihah beserta basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rukun solat yang kelima, ruku, ya, ruku. Yang keenam, tumakninatu fihi, tumakninah di dalam ruku, tumakninah di dalam ruku. Yang ketujuh, waraf'u wal i'tidalu, bangun dari ruku dan i'tidal, bangun dari ruku dan i'tidal. Rukun solat yang ke-8, tumakninatu fihi, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam i'tidal. Yang ke-9, wasujudu, sujud, ya. Jadi rukun solat yang ke-9 itu adalah sujud. Yang ke-10, tumakninatu fihi, tumakninah dalam sujud. Jadi ukuran tumakninah itu adalah subhanallah, ya. Ukurannya subhanallah, tumakninah. Kita diam sebentar, ya. Tumakninah ukurannya itu subhanallah. Ukuran seperti kita membaca subhanallah. Yang ke-10, tumakninah dalam sujud, ya. Kemudian yang ke-11, wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Jadi rukun solat yang ke-11 itu duduk di antara dua sujud. Yang ke-12, tumakninatu fihi, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13, ya, yang ke-13 ini wal julusul akhiru, ya, duduk akhir, duduk akhir. Yang ke-14, tasyahhudu fihi, tasyahud di dalam duduk akhir, ya. Tasyahud akhir ini, ya, termasuk rukun solat. Jangan sampai kita tidak mengerjakannya, ya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Jadi yang ke-15 itu membaca salawat pada Nabi dalam tasahud akhir. Sedikitnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu paling sedikit. Ya, kemudian, ya, yang ke-16 wa taslimatul ula, ya, salam pertama, ya, salam pertama. Yang ke-17, ya, yang ke-17 itu wa niyatul khuruji minas sholati, niat keluar dari solat, ya, niat keluar dari solat. Dan yang ke-18 yaitu, ya, yang terakhir, ya, yang terakhir ini kita wa tartibul arkani ala ma zakarnahu, tertib, ya, sesuai urutan rukun di atas. Jadi rukun solat yang ke-18 itu tertib sesuai urutan rukun di atas. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Nah, kemudian, ya, ini rukun-rukun solat ini sangat penting, ya, bagi kita umat Islam. Untuk mengerjakan solat fardu kita harus tahu rukunnya. Jadi rukun solat itu ada 18. Pertama niat, kedua berdiri apabila mampu, ketiga takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, yang keempat membaca Al-Fatihah beserta basmalahnya, yang kelima ruku, yang keenam tumakninah dalam ruku, ketujuh bangun dari ruku dan i'tidal, kedelapan tumakninah dalam i'tidal, kesembilan sujud, ke-10 tumakninah dalam sujud, ke-11 duduk di antara dua sujud, ke-12 tumakninah dalam duduk di antara dua sujud, yang ke-13
kita duduk akhir, ke-14 kita tasahud dalam duduk akhir ya, tasahud akhir. Yang ke-15 ini kita membaca sholawat pada Nabi dalam tasahud akhir. Ini sedikitnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ke-16 kita salam pertama, yang ke-17 kita niat keluar dari solat, dan yang ke-18 tertib sesuai urutan rukun di atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat hadir rahimakumullah. Pasal berikutnya kita akan bermuzakarah tentang bilangan rakaat solat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki-iku pasal suwiji. Wa raka'atul fara'idi sab'ata asyara raka'atan. Bilangan rakaat salat fardu ada 17 rakaat. Jadi bilangan rakaat salat fardu ada 17 rakaat. Ya. Kemudian fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Di dalamnya, itu di dalam sholat fardu itu ada 34 sujud. Nah, jadi jumlah sujud sholat fardu itu ada 34 ya. Kemudian wa arba'un wa tis'una takbiratan. Kemudian ada 94 takbir. Jadi dalam sholat fardu itu takbirnya jumlahnya adalah 94 takbir. Wa tis'u tasahudatin, 9 tasahud. Di dalam sholat fardu itu jumlah tasahudnya ada 9. Wa asyaru taslimatin, 10 salam. Dalam sholat fardu salamnya jumlahnya ada 10. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan, dan 153 tasbih. Nah, jadi jumlah tasbih dalam salat fardu kita berjumlah 153. Masya Allah. Wa jumlatul arkani fi salati mi'atun wa sittatun wa asyruna ruknan. Nah, jadi jumlah rukun dalam solat fardu ini ya, solat 5 waktu ada 126 rukun. Nah, jadi sahabat-sahabat Hanif ya, jadi jumlah rukun solat 5 waktu kita itu berjumlah 126 rukun. Fi subhi salasuna ruknan. Dalam sholat subuh itu ada 30 rukun. Dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Wa fir rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Ya. Dan dalam solat 4 rakaat ada 54 rukun. Jadi dalam solat 4 rakaat itu ya, solat zuhur, solat asar, solat isya itu ada 54 rukun. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Wa man ajaza 'anil qiyami fil faridati sholli. Barang siapa yang tidak mampu berdiri di dalam solat, solat fardu ya, lisan, maka boleh dia melaksanakan solat dengan duduk. Jadi barang siapa yang tidak mampu berdiri dalam solat fardu, maka boleh melaksanakan solat fardu dengan duduk. Nah, kemudian waman ajaza 'anil julusi shalla mudtaji'an. Dan barang siapa tidak mampu melaksanakannya dengan duduk, maka boleh melaksanakannya dengan tidur miring ya.
Dan barang siapa tidak mampu melaksanakannya dengan duduk, maka boleh melaksanakannya dengan tidur miring. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat Hanif rahimakumullah, telah kita bacakan pasal yang terakhir. Mudah-mudahan pertemuan kita di barokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita berada di tepi sawah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke sahabat Hanif, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua dapat memasuki bulan suci Ramadan yang penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Hanif semua, jangan lupa like and share serta subscribe. Assalamualaikum.